Ibu mau ngajak ngobrol saya apa sih, Bu? Saya mau curhat Pak Padli. Oh, mau curhat. Iya dong. Curhat ya Allah. Emang saya mukanya muka curhatan apa, Bu? Enggak. Enggak ya? Enggak ya. Ya, Ibu Ganteng. mau curhat apa? Ini masalah anak saya Pak Kenapa Padli. sih? Anak saya Ibu takut itu amat ibu kesini dikit kenapa? Ibu jauh-jauh amat takut saya gigit apa, Bu? enggak orang Nah. ganteng kamu sedikit. Oh ya Allah, amin. Terus kenapa anaknya? Anak saya alhamdulillah hari-hari ini udah hijrah. Hijrah. Iya, sekarang terus? udah semuanya baiklah gitu Ya Pak. bagus dong udah berubah. Cuman sayanya takut Pak. Takut kenapa, Ibu? Iya takutnya saya tuh ke ini lagi sama temen-temennya. Ke ini apa? Ya kan hanya ikut-ikutan aja sama anak-anak yang Aduh lainnya. ya Allah, ibu tuh nggak boleh seuzon sama anak ya. Ya cuman saya takut aja Pak. Ya Allah nih, ya dia bilang mak protektif. Ya Bu ya, kalau Iya, sama anak khawatir, bawaannya Pak. protektif banget. Iya wajar sih Bu, bener juga. Ya udah gini nanti kita bahas aja ya Bu ya. Di Iya. tema kita hari ini ya Bu. Iya. Ibu makasih banyak udah curhat ya. Iya, Tepuk tangan sama-sama, dong buat Pak. Ibu. Ibu namanya siapa Ibu? Ibu Sania Ibu dari Sania. Serang, Banten. Santai, Ibu Sania boleh duduk Ibu. Silakan Bu. kasih ya, Iya, Pak Patri. makasih Ibu. Iya, Masya Allah. Assalamualaikum. Kita sapa Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya gantian sapa yang di rumah dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Zaman sekarang ini udah makin canggih ya Bu ya, bener ya Bu ya? Enak gak Bu ngeliat zaman canggih Bu? Enak ya Bu ya? Seneng kan Bu? Zaman dulu Ibu kalau mau pengajian datang sendiri ke sana Ibu ya? Ke tempat ke musola, masjid ya Bu ya, atau ke taklim, atau mungkin juga cuma denger di radio, nonton di TV doang ya Bu ya. Zaman sekarang ini udah bisa lewat kemana-mana, ada yang namanya video streaming. Wow keren. Nah ini yang menarik nih, lewat sosial media juga bisa. Zaman sekarang itu boleh dibilang jarak tuh semakin dekat. Nah anak-anak sekarang ini, anak-anak milenial ini, kalau mau hijrah itu lebih gampang, lebih enak. Kalau mau move on itu lebih aman, maksudnya akses ilmu makin mudah. Tapi yang namanya move on, yang namanya hijrah ini jangan asal ikut-ikutan, bahaya nanti nih ya. Nah buat yang di rumah nih ya, jangan juga sembarangan juga menuduh kayak tadi ibu khawatir anaknya takutnya nanti ada masalah move onnya kepada yang salah. Hijrahnya zaman sekarang ini kan banyak yang macem-macem. Nah hari ini kita bahas tentang tema yang luar biasa buat kita pelajari semua. Tema kita hari ini adalah move on menuju Allah. Apa Bu? Move on menuju Allah. Jamaah. Lemes amat masih pada ngantuk apa? Enggak ya Bu ya, Alhamdulillah ya. Nah sekarang ini kita lanjut dulu nih, kita dengerin dulu nih sebagai generasi milenial. Pastinya saat ini melihat perkembangan hijrah atau gerakan move onnya ini sangat luar biasa. Karena kalau kita lihat sekarang banyak perkumpulan anak muda ya Bu ya. Ganteng-ganteng, nggak taunya ilmu agamanya pinter. Nah sekarang sebenarnya apa sih yang menjadi alasan bagi anak-anak milenial sekarang ini begitu tertarik dengan hijrah atau move on? Dan bagaimana bisa membedakan orang yang benar-benar hijrah dan cuma ikut-ikutan aja? Nah ini yang bahaya nih. Yuk kita minta penjelasannya dari guru kita yang pertama, ada Ustadz Syamsuddin Nur. Tepuk tangan dong buat Ustadz Syam. Silakan Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara tentang hijrah atau move on, Ibu. Kalau orang udah hijrah, apakah enak? Saya mau tanya, enak nggak kalau orang udah hijrah? Enak nggak kalau orang sudah kembali ke jalan Allah? Apakah langsung dapat kenikmatan kebahagiaan? Ternyata Al-Quran mengatakan, "Falladzina hajaru", orang-orang yang hijrah, wa ukhriju min diyarihim, mereka terusir dari kampung halamannya. Untuk para millennials, ketika kalian sudah mulai hijrah, ketika kalian sudah mulai berubah, maka kalian akan terusir dari komunitas kalian, dikeluarkan dari grup.
keluar dari grup WA, keluar dari komunitasnya yang biasa main bersama. Kenapa? Karena mereka memilih untuk lebih banyak ke kajian-kajian. Coba lihat, orang yang berhijrah tidak langsung dapat bahagia. Falladzina hajaru wa ukhriju min diarihim. Yang pertama mereka akan terusir. Kata orang tuanya di rumah, anakku kenapa jilbabmu panjang sekali? Mama saja baru begini jilbabnya. Kau belajar di mana? Ajaran sesat ya? Wah, dia akan terusir di awal-awal itu. Wa ukhriju min diarihim wa udhu fi sabili. Bukan hanya itu, bukan hanya dia terusir daripada kampungnya sendiri, dari rumahnya sendiri. Wa ukhriju min diarihim wa udhu fi sabili. Mereka akan tersakiti. Tersakiti perasaannya, bahkan tidak jarang ada yang tersakiti fisiknya. Wih, hijabnya makin panjang, udah kayak Batman. Wah, tersakiti perasaannya. Mau jalan ke masjid, woi bro mau kemana? Mau ke masjid ya? Hati-hati, nanti surga kelewat. Lihat bahasanya. Disakiti hatinya orang-orang yang berhijrah. Orang yang baru mulai berubah, maka akan dikatakan, sok suci lu, biasa juga minum bareng. Biasanya juga kesini bareng, kok sekarang tiba-tiba berubah? Tidak langsung bahagia orang yang hijrah itu. Wa ukhriju min diarihim wa udhu fi sabili wa qatalu wa kutilu. Bukan hanya terusir, bukan hanya tersakiti, wa qatalu wa kutilu. Bahkan ada yang terbunuh di jalan Allah. Kalau kata Allah dalam Al-Quran. Barulah setelah itu, la ukaffiranna anhum sayyiatihim. Maka dari itu para milenials, para teman-teman yang di rumah, yang baru mau mulai belajar hijrah, jangan langsung cari bahagianya. Memang ketika orang berubah akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah. Tapi setelah ujian itu Allah hapuskan dosanya. Wala udkhilannahum jannat. Lalu Allah akan berikan surga sebagai balasan untuk orang-orang yang sudah move on. Mau Bu? Mau surga? Tidak semudah itu. Maka Allah akan uji. Lalu bagaimana cara membedakan yang mana yang benar-benar hijrah, yang mana hanya ikut-ikutan saja? Mau tahu Bu? Kenapa sih pada kepo amat? Itu kan urusan orang. Mau dia niatnya karena Allah, bukan karena Allah, bukan urusan kita itu. Yang penting yang pertama, kalau berbicara tentang niat yang mana benar-benar karena Allah, yang mana bukan karena Allah, kita melihat pada diri sendiri. Jangan lihat kepada orang lain. Cuma ikut-ikutan saja. Paling cuma pengajian cuma 2 kali, minggu depan tidak ada lagi. Oh, ibu itu baru muncul lagi. Jangan Bu. Urusan niat itu urusan dia sama Allah. Kalau berbicara tentang niat kita lihat diri sendiri. 3 cirinya kata Dhunnun Al-Misri bagi orang-orang yang ikhlas. Yang pertama dipuji tidak dipuji sama saja. Sama saja. Kalau mau tahu kita ikhlas apa enggak. Yang kedua melupakan amal akhirat. Artinya selalu merasa kurang akan amal akhiratnya. Tidak pernah merasa cukup. Yang ketiga melupakan pahalanya atau tidak mengungkit-ungkit lagi. Masya Kata Al-Quran, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Kalau kau setelah beramal, jangan kau rusak amalmu dengan kau sebut-sebut amal tersebut. Maka engkau termasuk golongan orang-orang yang ikhlas. Masya Allah, Alhamdulillah. Makasih banyak Ustaz Syam atas penjelasannya. Mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Alhamdulillah. Jamaah. Kita kedatangan bintang tamu nih Bu nih, anak muda yang udah move on, yang udah hijrah nih. Sebelah kiri saya ada Ramita Nasution. Tepuk tangan dong Bu. Mita, gimana kabar, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lebih mantap sekarang ya, maksudnya lebih bercahaya gitu loh. Luar biasa nih Mita nih. Mita, kalau bisa ngeliat sekarang kan lu pasti ngikutin yang namanya perkembangan sosial media kan. Zaman sekarang ini kan banyak orang-orang yang tausiahnya juga yang kreatif, yang segala macam. Dulu waktu sebelum lu move on atau sebelum lu hijrah nih, pas awal-awal ditawarin temen-temen ikut kajian. Terus gimana perasaan lu? Lu langsung ikut atau mikir-mikir dulu? Mikir-mikir dulu sih pastinya. Apa yang lu pikirin pada saat itu? Waktu itu sebenarnya kalau kajiannya aku lebih nggak takut, kan ada yang kayak kajian nanti gimana ya di sana, ada yang udah keburu horor duluan dengar kata pengajian gitu kan. Kalau aku lebih mikirin waktu itu jauh males ya gitu. Kalau aku pada saat dia ajakin kebetulan diajakin sama Mario Irwinsyah yang which is rumahnya jauh, jadi kayak
aduh kok males ya gitu. Godaannya aku lebih ke Godaannya situ. banyak ya, apalagi masih muda. Tar dulu umur gue kan masih muda, masih jauh ya Bu ya katanya gitu Dan pikirnya nih. kebetulan waktu itu kayak hari Sabtu gitu kan, kayaknya bisa kegiatan yang lain daripada pengajian gitu. Namanya juga anak muda, godaannya banyak. Terus kenapa lo kalau misalnya mikir-mikir ada keraguan-keraguan selain mungkin apa ya, zaman sekarang ini kan banyak juga yang namanya pengajian-pengajian, ternyata pengajiannya katanya nggak bener. Yang begini, yang begitu, yang begini, begitu. Ada nggak perasaan-perasaan lo takut untuk hal-hal kayak gitu? Sebenarnya waktu awal-awal sih nggak kepikiran sama sekali sih. Justru pada saat udah hijrah baru tuh ada yang kayak kok sama ini sih kok gini gitu-gitu ada tuh nyampe ke kuping aku yang which is kita kalau baru kan bingung ya. Lo kan baru belajar kayaknya semuanya Ustadz yang kasih tausiah itu di hati aku nerima aja kok gitu. Misalnya dibilang salah atau gimana gitu. Jadi aku sih ikutin aja. Maksudnya namanya hidayah nanti Allah kasihkan pasti dikasih petunjuk. Betul, ini Masya Allah luar biasa. Tepuk tangan dong Bu buat Ramita Nasution. Kalau ikut ngaji ikut aja dulu ya Bu ya. Tapi pengajian kalau bisa jangan satu. Kalau bisa gurunya banyak ya Abi ya, punten ya Abi ya. Ini Masya Allah luar biasa, semakin banyak guru yang masuk ke kita itu atau kita belajar, semakin banyak juga ilmu yang kita dapat. Karena kan bicara masalah tentang orang ini kan macam-macam nih ya. Orang karakteristiknya beda-beda. Nah sekarang kita lanjut lagi nih, kadang anak muda nih sekali miris nih kita ngeliatnya. Anak muda zaman sekarang itu kalau pengajian kadang-kadang pulang-pulang bukannya makin taat sama orang tua, malah jadi bikin orang tua nangis. Ada yang begitu ya Bu ya? Ada ngomongnya takut-takut amat. Bu yang kenceng aja ada gak Bu? Ada gitu, takut amat Bu, saya gak omelin juga. Pakai Nah sekarang kita pengen tahu nih, kenapa orang udah ada yang memutuskan move on, hijrah di jalannya Allah, tapi malah justru melukai bahkan membuat orang tuanya sedih. Yuk kita minta penjelasan dari guru kita nih. Yang berikutnya ada yang terhormat Ustadz Abi Maki, mohon izin. Punten Abi, tepuk tangan buat Abi Maki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanallah, senang rasanya kalau ngelihat anak kita, Masya Allah hijrah ataupun move on, ataupun belajar agama dengan baik, dengan khusyuk dan nikmat sekali. Tapi kok ditakutkan, begitu anak itu ilmunya makin banyak lalu mendapatkan ilmu-ilmu yang ada, tiba-tiba subhanallah menghakimi, mengadili orang tuanya. Mah duduk mah, Pak duduk Pak. Ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya kenapa saya baru dapat kajian, takutnya begitu ya. Malah menceramahi orang tuanya. Pak itu gak boleh Pak, itu haram Pak. Kata ustadku, kata kiaiku, subhanallah. Tanpa ada dasar akhlak untuk menyampaikannya. Punten, walaupun orang tua itu keliru, walaupun orang tua itu pemikirannya mungkin belum benar, tapi kata-kata yang harus diucapkan adalah kata-kata mulia, kalimat yang ada dalam Al-Qur'anul Karim tanpa ada batasan. Mau dia sebagai apa, bagaimanapun tetap katanya qaulan karima. Sudah jelas. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Ihsana itu umum. Pandangan matamu harus ihsan, ucapanmu harus ihsan, gerak tubuhmu harus ihsan. Misalnya, "Nak, tolong bawakan air." Iya, tapi marah. Dengan jalannya jebret 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 gitu. Kakinya diinjak-injak gitu. Ihsankah kakinya? Tidak. Maka harus benar-benar ihsan, matanya ihsan. Wabil walidaini ihsana, imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma au kilahuma fala taqul lahuma uf. Kata-kata saja nggak boleh. Mau dia berilmu tidak berilmu, sampai beda agama pun kata-kata ihsan harus ada. Wabil walidaini ihsana, masya Allah sampai dikatakan fala taqul lahuma uf wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima, lembut caranya. Apalagi mau menasehati, kata-kata harus baik dan harus bijak. Masya Allah, ini kata-kata yang perlu untuk kita simak dan baik-baik. Semakin berilmu harus semakin kalimatnya semakin indah, semakin licin untuk didengar. Ada satu hal yang sangat luar biasa. Nabi Ibrahim, bagaimana Nabi Ibrahim ketika memanggil ayahnya, kata ya abati, wahai ayahku tercinta, wahai ayahku tersayang, lima ta'budu ma la yasma, wa la yubsir, wa la yughni anka syai'a. Ya ayahku, kenapa engkau menyembah kepada berhala yang tidak mendengar, tidak berbicara, ataupun tidak memberikan manfaat sama sekali. Kata-kata indah. Walaupun dengan lembut ayahnya marah dengan mengatakan araghibun anta an alihati ya Ibrahim. Kamu benci sama Tuhan-Tuhanku? Kamu benci? Fa illam dikatakan fa illam tantahila arjumannak. Kalau kamu nggak diam, langsung terus bicara, aku akan sambit, aku akan pukul, aku akan lempar kamu. Bahkan bisa jadi engkau ini akan menjadi binasa karena aku. Kata siapa? Ayahnya.
Diusir, wahjurni hajran malia, pergi, pergi, pergi. Jangan ada di hadapanku. Diusir sama ayahnya, dibentak sama ayahnya. Apa jawaban Nabi Ibrahim? Salamun alaik. Semoga engkau selalu mendapatkan keselamatan ayahku. Sa'astaghfiru laka rabbi. Pokoknya aku tidak akan pernah putus asa. Akan minta ampun pada Allah untuk ayahku. Innahu kana bi hafiyya. Karena Allah ini maha baik kepadaku dan maha mengampuni dan maha mengabulkan semua doa. Itu ada. Ada kisah yang unik terjadi Amr bin Jamuh di kota Madinah. Anaknya 4, Islam semuanya, tapi gayanya kepada ayahnya gimana? Ayahnya itu bawa berhala kecil kemana-mana, nyembah saja. Akhirnya ayah, tolong dong kita bicara yuk. Bicara ini berhala bisa apa, ini berhala bisa apa. Ayahnya mengatakan, memang kamu punya apa? Ada, ini ajaran untuk menyembah Allah. Tidak, sekarang gini, aku musyawarah dulu sama Manaf. Siapa Manaf itu? Berhala yang dipuja-pujanya. Dia duduk di depan Manaf, bagaimana kalau aku pindah Tuhan, kamu ridho gak kira-kira? Segitunya. Lalu setelah itu apa? Anaknya malam-malam, itu pun dengan kisah, saya perhalus kisah ini. Lalu malam-malam anaknya itu kasih coret-coret sama apa? Sama berhala kecil itu. Bangun tiba-tiba pagi-pagi, siapa yang coret-coret Tuhanku? Siapa yang coret-coret Tuhanku? Lalu mengatakan, Papa, punten, ini nanti bawa pedang, simpen, nanti amanahi. Jangan kamu ini, kalau ada orang mau coret-coret, pukul aja pakai pedang. Tiba-tiba malam-malam dicoret-coret lagi. Marah lagi dengan mengatakan kata-katanya, ucapannya. Siapa yang coret-coret Tuhanku? Lalu anaknya mengatakan, apakah engkau akan menyembah kepada makhluk yang dia sendiri tidak bisa menjaga dirinya? Lalu dia mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi harus kata hikmah ucapan ketika mau menasihati siapapun, terlebih kepada orang tua. Nah ini ada adabnya. Adabnya semakin orang belajar agama itu akhlaknya semakin bagus seharusnya. Demikian. Ini Masya Allah. Tujuan agama dan tujuan ilmu itu adalah akhlak. Betul, berarti kalau misal belajar agama justru menjauhi dari orang tua, makin gak sopan sama orang tua, berarti gak bener nih pengajiannya ya. Harus pindah nih pengajiannya ke tempat lain. Nah ini Masya Allah. Abi makasih banyak nih, jazakallah khair ya Allah. Atas penjelasannya mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Alhamdulillah. Jamaah. Zaman sekarang hati-hati juga ya Bu ya. Tetap yang namanya anak, ya mau namanya pengajian harus dilihat juga nih pengajiannya kemana, gurunya siapa. Harus tahu ya Bu ya. Jangan ditinggal diem doang, ntar ibu dibilang haram lagi ibu. Ya Bu ya. Hati-hati loh Bu, ini Masya Allah. Nah buat jamaah yang ada di rumah jangan kemana-mana nih ya. Penting banget buat anak-anak milenial serta orang tua milenial untuk ikutin tema kita pagi hari ini. Setelah ini kita akan lanjutkan lagi, kita akan mendengarkan tausiah dari guru-guru kita yang berikutnya. Ada dari Ustadz Ahmad Khan dan juga dari Umi Maki. Tapi sebelumnya kita dengarkan dulu ada penampilan dari kawan-kawan kita, Nas Indonesia. Silakan kawan-kawan Nas. Akulah manusia yang banyak salahnya. Akulah manusia tempat lupa dan lemah. Semoga Allah kan selalu membantu aku perbaiki